Jelang jendela transfer Januari, ekspektasi untuk merekrut striker baru oleh AC Milan telah bergeser. Performa membaik secara drastis dari Luka Jovic telah membuat posisi striker tidak lagi menjadi prioritas utama. Antonio Vitilo dari Milan News melaporkan bahwa fokus Milan kini beralih ke area lain di tim dan posisi striker tak lagi jadi prioritas. Masalah cedera jangka panjang di lini pertahanan, terutama absennya Malik Thiaw, Pierre Kalulu, dan Fikayo Tomori, menandakan kebutuhan mendesak untuk merekrut dua pemain baru di lini pertahanan tengah. Sementara Matteo Gabbia menjadi pilihan pertama, rencana untuk pemain kedua masih menjadi misteri bagi Rossoneri. Namun, setelah performa memuaskan Luka Jovic dalam beberapa pertandingan terakhir, fokus Milan saat ini bukan pada merekrut striker baru. Jovic telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa, mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist dalam 5 pertandingan terakhir. Namun, Milan tetap waspada terhadap potensi peluang di pasar transfer. Mereka khususnya memperhatikan Serhou Guirassy, striker yang sedang tampil cemerlang bersama Stuttgart musim ini, dengan klausul pelepasan sebesar 17 juta euro yang menarik minat mereka. AC Milan menyadari pentingnya memperkuat lini belakang, namun, jendela transfer juga merupakan kesempatan untuk menutup kekurangan yang tidak boleh disia-siakan. Jika ada kesempatan yang tepat, Milan siap untuk bertindak, tetapi keputusan yang diambil haruslah tepat. Petinggi AC Milan kini tengah mempertimbangkan untuk memboyong gelandang Real Betis, Guido Rodriguez, sebagai pengganti Tommaso Pobega dan Rade Krunic. Bahkan, manajemen AC Milan telah memberikan lampu hijau dengan menggelontorkan sejumlah anggaran untuk dapat mendatangkan Guido Rodriguez. Kehadiran Guido Rodriguez akan membuat lini tengah AC Milan semakin solid. Guido Rodriguez tak hanya diproyeksikan sebagai pengganti Tommaso Pobega, yang mengalami cedera, namun juga sebagai langkah cepat mengisi lubang yang ditinggalkan Rade Krunic. Rade Krunic sendiri bakal segera meninggalkan AC Milan pada jendela transfer Januari tahun 2024 mendatang. Sedangkan Pobega harus menepi paling lama 4 bulan ke depan imbas cedera yang didapatkan saat AC Milan berhadapan dengan Monza di Liga Italia Serie A. Guido Rodriguez diharapkan dapat langsung nyetel dengan permainan Rossoneri di bawah kendali Stefano Pioli. AC Milan berharap Real Betis dapat melepas Guido Rodriguez ke San Siro, mengingat kontrak sang pemain akan berakhir pada akhir musim nanti. Dengan demikian, AC Milan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. AC Milan perlu memperkuat skuad dan Guido Rodriguez merupakan salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran mereka untuk lini tengah. Pemain Real Betis tersebut dapat tiba dengan kesepakatan potongan harga yang bernilai sekitar 10 juta euro, karena kontraknya berakhir di musim panas. Mayoritas dari kesepakatan tersebut akan didanai oleh kepergian Krunic. Fenerbahce dan Lyon telah menyatakan ketertarikan untuk mendatangkan sang gelandang Bosnia. AC Milan meminta 5-7 juta euro untuk melepasnya bulan depan. Penting untuk dicatat bahwa Ismaek Benacer diperkirakan akan berpartisipasi di Piala Afrika bersama Aljazair, yang akan dimulai pada bulan Januari. Oleh karena itu, mendatangkan seorang gelandang hampir menjadi keharusan bagi Rossoneri. AC Milan berpeluang besar menjadi klub sultan, setelah Gary Cardinale mempertimbangkan tawaran dari Arab Saudi. Selain kabar mengenai wacana akuisisi AC Milan ke investor Arab Saudi, terdapat sejumlah kabar lainnya terkait dengan hasil minor yang didapatkan Rossoneri di Liga Italia. Menurut La Repubblica, Stefano Pioli tidak mendapat dukungan setelah hasil imbang AC Milan melawan Salernitana. Bahkan, Zlatan Ibrahimovic yang baru saja menjadi bagian dari manajemen AC Milan, tidak memberikan komentar mengenai hasil imbang tersebut. Hasil tersebut membuat AC Milan tertinggal 11 poin di belakang pemuncak klasemen Inter Milan dan 2 poin di depan Bologna yang berada di posisi keempat. AC Milan telah didera cedera musim ini dan belum pernah memenangkan pertandingan tandang di Serie A selama 3 bulan terakhir. Menurut La Repubblica, situasi di luar lapangan juga sama mengkhawatirkannya. Surat kabar Italia itu mencatat bahwa Pioli ditinggal sendirian selama wawancara pasca pertandingan. Jurnalis Enrico Caro menulis, seseorang tidak perlu berniat jahat untuk berpikir bahwa ini adalah cara untuk menimpakan semua kesalahan kepadanya, Stefano Pioli.
Bahkan direktur klub yang baru, Zlatan Ibrahimovic, juga tetap bungkam. Republika mengklaim, ada rumor yang berkembang bahwa pemilik AC Milan sedang mempertimbangkan untuk menjual klub ke investor Arab Saudi. Sebelum kabar investor Arab Saudi ingin mengambil alih AC Milan, sebelumnya investor Bahrain, Investcorp, hampir menjadi pemilik Rossoneri, namun gagal. Sang mantan striker hadir di tribun penonton di Salerno. Namun, menurut Republika, perannya sebagai penasihat senior masih belum jelas, karena ia belum secara resmi bergabung dengan Dewan Klub dan belum diperkenalkan secara resmi oleh AC Milan melalui konferensi pers. Ketidakjelasan ini mungkin terkait dengan ketidakpastian masa depan Gary Cardinale sebagai pemilik AC Milan. Investcorp merupakan pemain baru di kancah sepak bola Italia. Andai jadi, perusahaan pimpinan Mohamed Mahfoud Al-Ardi akan jadi firma pertama asal Timur Tengah yang membawahi klub Serie A. Sebelumnya, Serie A lebih banyak diramaikan oleh pengusaha Amerika Serikat yang menancapkan pengaruhnya ke klub-klub seperti AS Roma, Fiorentina, hingga Atalanta. Menilik status Investcorp sebagai pemain baru, besar kemungkinan mereka akan mempercayakan hal-hal teknis kepada figur yang kenal luar dalam sepak bola Italia.